Halo, perkenalkan nama saya Mewe Simanjunta dari SMA Santo Yosef Jakarta. Salam kenal ya. Apa yang menjadi tujuan pembuatan dalam video ini? Yaitu yang pertama, apa hal baru yang akan dipelajari tentang motivasi maupun merdeka belajar? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar pengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu motivasi maupun merdeka belajar. Motivasi dan merdeka belajar merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Dan motivasi adalah dorongan dari dalam diri untuk mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan merdeka belajar adalah langkah transformasi pendidikan yang disebutkan sebagai arah kebijakan dan strategi yang disungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2022 sampai 2024. Jadi, motivasi dan merdeka belajar itu saling memiliki keterkaitan. Tidak mungkin kita melakukan merdeka belajar tanpa ada dorongan motivasi. Dan tidak mungkin merdeka belajar kita aplikasikan atau kita lakukan sebagai sebuah tindakan kita tanpa adanya dorongan dari motivasi. Jadi, dua hal ini sangat berkaitan dan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Manusia yang termotivasi mencapai suatu tujuan ditetapkan dirinya sendiri, yang pastinya dia akan memiliki nilai, emosi atau keinginan, tujuan, dan respon atau sebagai tindakan. Sehingga dengan adanya suatu motivasi, dorongan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru, maka dapat guru yang termotivasi pasti memiliki strategi pembelajaran yang merdeka belajar, tangguh terhadap stres ataupun tekanan situasi pembelajaran, maupun meningkatkan kinerja. Jadi hasil pembelajaran yang diharapkan tidak hanya seperti itu saja atau monoton, tapi hasil belajar lebih menerapkan kepada kurikulum merdeka belajar serta lebih mengaktifkan sistem supaya anak tidak hanya termotivasi, terdorong, tapi dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai seorang guru yang memiliki pemikiran tentang merdeka belajar atau menerapkan komitmen merdeka belajar dalam proses pembelajaran, pasti memiliki yang pertama, memiliki sebuah komitmen. Komitmen itu seperti disiplin ataupun komitmen untuk menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan, membuat siswa termotivasi, serta membuat pembelajaran suasananya menjadi menarik. Yang kedua, yang pasti seorang gurunya pasti mandiri dengan caranya sendiri. Tidak hanya sebagai guru, tapi ini berefek kepada murid juga. Ketika guru membiasakan murid untuk menjadi seorang pembelajar yang mandiri, maka peserta didik atau murid akan dapat menjadi seseorang peserta didik yang tumbuh secara mandiri, mengerjakan sebuah proses, dan guru hanya berperan sebagai motivator ataupun pendorong untuk anak tersebut belajar. Dan yang ketiga, pasti seorang guru tersebut akan meningkatkan kinerjanya, di mana kinerja yang sebelumnya mungkin biasa-biasa saja, namun saat ini akan harus bekerja lebih baik atau meningkatkan kompetensinya, baik melalui hubungan sosial dengan para guru yang lain maupun proses pembelajaran merupakan melalui refleksi daripada proses pembelajaran tersebut. Dan bagaimana lembar aksi 1 membantu saya untuk melatih motivasi? Lembar aksi 1 sangat membantu saya untuk meningkatkan motivasi saya sebagai seorang guru, terutama dimulai belajar untuk memotivasi murid supaya menyukai pembelajaran saya, serta menerapkan merdeka belajar. Artinya, ketika saya memiliki motivasi yang baik, semangat yang baik, program kinerja yang baik, maka peserta didik juga akan memiliki motivasi dan semangat yang sama. Sehingga peserta didik maupun murid akan menyukai pembelajaran saya dan mereka akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik serta menerapkan merdeka belajar. Dan ketika mengikuti
proses dari motivasi maupun merdeka belajar, ada hal penting yang saya temukan, di mana ketika murid belajar dari guru yang tidak disukai, maka murid tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh seorang guru. Maka dibutuhkan penerapan motivasi dan merdeka belajar dengan cara murid tidak belajar dari guru yang tidak disukai. Akan tetapi, murid akan belajar dari guru yang disukai. Oleh karena itu, modal utama seorang guru bukan strategi, bukan media, bukan inovasi, tetapi dirinya sendiri. Karena diri kita sendirilah sebagai seorang guru yang menyebabkan anak-anak termotivasi, menyukai kita dan termotivasi untuk ikut belajar. Dan terlebih, strategi sebagai seorang guru, jadilah menjadi guru yang disukai oleh murid, guru yang termotivasi, dan guru yang merdeka belajar. Guru yang disukai oleh murid dalam arti kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi motivator bagi mereka. Dan bahkan beberapa guru bisa menjadi background ataupun menjadi impian, menjadi harapan seorang murid ketika melihat gurunya. Yang kedua, guru harus memiliki motivasi. Menjadi seorang guru harus memiliki suatu motivasi yang murni bahwa menjadi seorang guru adalah tanggung jawab pelayanan, di mana tugas dan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa melihat jasa maupun pamrih, tapi boleh dikatakan bahwa menjadi seorang guru harus memiliki motivasi yang murni, memberikan ilmu setulus hati dan menyayangi murid setulus hati tanpa melihat faktor-faktor yang lainnya. Dan yang terakhir, guru harus merdeka belajar. Seorang guru yang merdeka belajar akan menciptakan suasana proses pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran yang diminati, dan proses pembelajaran yang kekinian. Jadilah menjadi guru yang disukai, bukan guru yang tidak disukai. Dengan kita menjadi guru yang disukai, maka pada umumnya murid akan menyukai pembelajaran, proses pembelajaran maupun situasi proses pembelajaran yang kita ciptakan. Mari kita bersama-sama menjadi seorang guru yang disukai dan menjadi guru yang benar-benar memiliki motivasi maupun menjadi guru yang merdeka belajar. Kita pasti bisa.